Hai, perkenalkan nama saya Fania Rizka Anggraini dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan ukuran pada makhluk hidup yang terjadi selama masa hidupnya sebagai akibat dari perbanyakan sel dan pembesaran ukuran sel yang tidak dapat balik atau disebut irreversible, yaitu makhluk hidup yang telah tumbuh besar tidak akan balik lagi ke ukuran semula. Bertumbuhnya sel karena adanya pembelahan sel yang terjadi terus-menerus, sedangkan pembesaran ukuran sel disebabkan oleh adanya penambahan material sel. Pertumbuhan dapat diukur dengan alat ukur berat, panjang, dan jumlah yang disebut auxonometer. Ini adalah salah satu contoh pertumbuhan pada hewan. Perkembangan adalah suatu proses perkembangan makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan, yang ditandai dengan adanya perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ tubuh, hingga perubahan yang terjadi semakin kompleks. Pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi secara bersamaan, sehingga jika suatu organisme mengalami pertumbuhan, maka organ-organ tubuhnya mengalami perkembangan. Contohnya, pada proses pendewasaan dari balita, manula proses menetas telur, lalu dewasa, dan keluarnya akar dari biji saat berkecambah. Perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan, 1. Dapat diukur secara kuantitatif karena mudah diamati. 2. Ada perubahan jumlah dan ukuran. 3. Dapat dinyatakan dengan angka dan grafik. Kalau perkembangan, tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, melainkan secara kualitatif, karena terjadi perubahan menuju tingkat kedewasaan atau pematangan organisme. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Perkecambahan. Perkecambahan merupakan proses awal pertumbuhan dan perkembangan embrio pada tumbuhan. Pluma ujung embrio bagian atas akan tumbuh dan berkembang menjadi batang, sedangkan radikula ujung embrio bagian bawah. Macam pertumbuhan pada tumbuhan. 1. Ada pertumbuhan primer. Pertumbuhan yang terjadi pada jaringan meristem. Pertumbuhan primer dimulai dari meristem apikal yang terdapat pada ujung akar dan pada puncak tunas. Kedua, ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhannya terjadi pada jaringan lateral dan kambium untuk pemanjangan dan pembesaran makhluk hidup. Pertumbuhan primer disebabkan oleh pembelahan sel-sel pada jaringan meristem yang berada pada ujung akar dan puncak tunas batang, atau disebut meristem apikel. Sedangkan pertumbuhan sekunder disebabkan oleh pembelahan sel-sel meristem atau kambium yang menyebabkan tanaman tumbuh ke samping atau membesar. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada faktor luar, yaitu 1. Air dan mineral. Berpengaruh pada pertumbuhan tajuk akar. Diferensiasi salah satu unsur hara atau lebih akan menghambat atau menyebabkan pertumbuhan tak normal. Kedua, kelembapan. Kelembapan yang tinggi akan membantu mempercepat pertumbuhan, seperti perkecambahan biji dan pertumbuhan spora jamur. Ketiga, suhu. Suhu dapat mempengaruhi kerja enzim. Suhu ideal yang diperlukan untuk pertumbuhan yang paling baik adalah suhu optimum. Keempat, ada cahaya. Mempengaruhi fotosintesis. Secara umum merupakan faktor penghambat pertumbuhan. Etiolasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat di tempat yang gelap. Sedangkan fotoperiodisme adalah respon tumbuhan terhadap intensitas cahaya dan panjang penyinaran. Ada faktor dalam, yaitu faktor yang berasal dari individu tersebut. 1. Faktor hederitas. Faktor hederitas ditentukan oleh gen yang terdapat pada kromosom yang berada pada inti sel. Gen berfungsi sebagai penentu sifat pada setiap makhluk hidup yang diwariskan dari induk kepada anaknya. Kedua, ada hormon, yaitu 1. Auksin, adalah senyawa asam indol asetat yang dihasilkan di ujung meristem apikal. Pertama kali ditemukan oleh F.W.Wen pada 1928. Ia menemukan auksin pada ujung koleoptil kecambah gandum Avena sativa. Kedua, giberelin. Senyawa ini dihasilkan oleh jamur Gibberella
Fujikuroy atau Fusarium moniliforme ditemukan oleh F. Kurosawa. 3. Sitokinin. Pertama kali ditemukan pada tembakau. Hormon ini merangsang pembelahan sel. Keempat, ada gas etilen, banyak ditemukan pada buah yang sudah tua. Kelima, ada asam absiat, 6 florigen, 7 kalin. Hormon pertumbuhan organ terdiri dari rizokalin, kaulokali, filokalin, antokolin. Ke-8 ada asam traumalin atau kambium luka yang merangsang pembelahan sel di daerah luka sebagai mekanisme untuk menutupi luka. Fase pertumbuhan. Fase embrionik adalah fase pertumbuhan zigot hingga terbentuknya embrio. Fase ini meliputi beberapa tahapan, yaitu A. Fase pembelahan dan blastulasi. Pembelahan zigot membelah atau disebut mitosis menjadi banyak blastomer. Blastomer berkumpul membentuk seperti buah arbe disebut morula. Blastosis sel-sel morula membelah dan arbe morula membentuk rongga yang berisi air disebut blastula. Gastrulasi adalah proses perubahan blastula menjadi gastrula. Pada fase ini, blastokol mengepis atau bahkan menghilang. Terbentuk lubang blastopol akan berkembang menjadi anus. Terbentuk ruang, yaitu gastrokol, akan berkembang menjadi saluran pencernaan. Terbentuk menjadi 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Hewan dispoblatik memiliki 2 lapisan embrional, yaitu ektoderm dan endoderm. Hewan tripoblastik memiliki 3 lapisan embrional, yaitu tripoblastik acelomata, tak memiliki rongga tubuh, tripoblastik pseudolomata, memiliki rongga tubuh yang semu. Ketiga, tripoblastik celomata, memiliki rongga tubuh yang sesungguhnya, yaitu basil, pelipatan mesoderm. Morfogenesis, proses pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi menjadi organ, sistem organ, dan organisme. Diferensiasi dan spesialis jaringan. Diferensiasi jaringan atau lapisan embrionik akan berkembang menjadi berbagai organ dan sistem organ. Spesialisasi setiap jaringan akan mempunyai bentuk, struktur, dan fungsinya masing-masing. Imbas embrionik. Diferensiasi dari suatu lapisan embrionik mempengaruhi dan dipengaruhi oleh diferensiasi lapisan embrionik lain. 2. Fase pasca embrionik. Secara umum meliputi metamorfosis dan regenerasi. Metamorfosis adalah perubahan bentuk secara bertingkat dari masa muda sampai hewan dewasa. Serangga. Serangga memiliki metamorfosis tak sempurna seperti telur, nimfa, imago. Contoh metamorfosis sempurna adalah telur, larva, pupa, imago. Katak. Metamorfosis katak dari zigot, berudu, katak muda, lalu katak dewasa. Regenerasi adalah kemampuan memperbaiki sel jaringan atau bagian tubuh yang rusak, hilang, atau mati. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dimulai dari zigot yang merupakan hasil peluburan antara spermatozoid dengan ovum. Pada mamalia, embrio mengalami perkembangbiakan di dalam tubuh induk betina, yaitu di dalam uterus atau rahim. Suplai makanan, oksigen, dan pertukaran zat yang diperlukan untuk perkembangan embrio berasal dari plasenta. Plasenta terletak di dalam uterus dan terlindung dari lapisan allantois, korion, dan amnion. Pada beberapa hewan yang bersifat ovipar, perkembangan embrio terjadi di dalam cangkang telurnya. Pertumbuhan dan perkembangan hewan dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu gen dan hormon. Sedangkan faktor eksternal yaitu makanan, oksigen, aktivitas, dan cahaya matahari. Perkembangan pada manusia, masa balita, dan anak-anak. Selama 4 minggu pertama setelah bayi dilahirkan, bayi mulai belajar menyesuaikan hidup di lingkungan baru. Masa bayi terlewat pada 12 bulan dan digantikan dengan masa kekanak-kanak. Pertumbuhan fisik mulai meningkat, baik tinggi, badan maupun berat badan. Juga terjadi
perkembangan koordinasi gerak otot dan kemampuan mental. Hingga pada usia 18 bulan dapat berjalan tanpa bantuan orang lain. Pada usia 2-3 tahun, anak telah dapat mengontrol keinginan kencing dan buang air besar, serta dapat berbicara dengan kalimat sederhana. Pada usia 5 tahun, beberapa anak dapat membaca angka-angka dan huruf-huruf tertentu. Di atas usia ini, kemampuan bicara, menulis, membaca, dan belajar bagaimana cara bergaul dengan orang lain. Masa tua. Masa tua diawali dari usia antara 30 sampai 50 tahun. Pertumbuhan otot dan tulangnya sudah berhenti. Artinya sudah tidak dapat bertambah tinggi lagi. Selama usia ini perkembangan fisik mulai mengalami penurunan. Pada umur 65 sampai 74 tahun adalah pertengahan lanjut usia. Di usia ini orang sudah harus beristirahat dari kesibukan kerja. Di atas 75 tahun disebut lanjut usia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Orang lanjut usia memerlukan bantuan orang lain. Metagenesis dan metamorfosis. Metagenesis adalah peristiwa pergiliran dari generasi sporofit ke generasi gametofit dan sebaliknya. Tumbuhan sporofit menghasilkan spora dapat disebut tumbuhan diploid karena merupakan pertumbuhan dari zigot sebagai hasil peleburan antara sel kelamin jantan dan betina. Contoh organisme yang mengalami metagenesis adalah tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Metamorfosis, proses perubahan struktural dan fungsi organ yang dapat dibedakan dengan jelas antara bentuk hewan pada saat kecil dan bentuk dewasa disebut metamorfosis. Metamorfosis tidak sempurna. Terjadi pada lipas, belalang, dan beberapa ordo lain. Urutan perkembangannya yaitu telur menetas menjadi nimfa, dan selanjutnya menjadi imago, yaitu hewan dewasa. Nimfa adalah hewan muda mirip dengan hewan dewasa, tetapi berukuran lebih kecil, dan organ tubuhnya belum lengkap, seperti lipas kecil yang belum memiliki sayap. Metamorfosis sempurna terjadi pada kupu-kupu, lebah, lalat, dan sebagiannya. Proses perkembangannya memiliki tahapan berikut. Dari telur menjadi larva yang kita kenal dengan sebutan ulat atau belatung. Setelah ulat mengalami pergantian kulit, ulat membungkus dirinya dalam kepompong. Di dalam pupa, hewan ini mengalami pertumbuhan melalui pembelahan dan diferensiasi sel yang sebelumnya tidak aktif pada tahap larva, dan akhirnya keluar dari kepompong sebagai hewan dewasa.